iya, berarti saya nulis kan? Iya, berarti satu-satu ya, kayak gitu. Oh iya, udah. Hukum malah, berarti satu-satu dijawab gitu ya, daripada nanti nek sing nalas. Oh iya, berarti, oh langsung gitu bisa. Oh iya. Iya, iya. Bapak dan Ibu, halo, halo, halo. Sudah kenyang belum? Sudah? Oh belum, kalau belum nanti tambahnya di rumah ya Ibu ya. Ya, kita langsung mulai ya. Ini sesi diskusi, sesi bertanya yang tadi sudah menyiapkan bahan untuk ditanyakan kepada Ibu Komala. Kita membatasi untuk 3 penanya dulu ya. Dan 3 penanya ini biar kita menyingkat waktu, langsung 1, 2, 3 bertanya dulu, nanti pertanyaannya mau ditulis sama Bu Komala dulu, baru nanti dijawab satu-satu. Saya berikan kesempatan untuk 3 orang. Ini nanti dapat hadiah ya. Jadi harus semangat kalau mau bertanya. Ya, 1, Pak Tomo. 2, dengan Bu siapa? Hah? Bu Kris. Tinggal 1 lagi. Oh, cepat mana ya? Depan dan belakang ya? Ya udah nanti semoga kalau waktunya cukup berarti bisa 3 sama 4 ya. Dengan Bu siapa tadi Bu? Ibu Tin dan Kak siapa? Kak Dini. Oh ya, satu-satu dulu sama Pak Tomo dulu. Biar Pak Tomo pelan-pelan ya. Jadi mau dicatat Bu Komala dulu. Terima kasih. Oh ini aja kalau belum bunyi. Ini Pak, mungkin belum dibunyikan. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Yang kami tanyakan pertama untuk PIRT dan BPOM itu bagaimana Bu? Apakah itu sebuah keharusan khususnya untuk makanan kemasan? Yang kedua untuk halal. Karena kami pernah menawarkan itu ditanyakan halalnya di mana. Terima kasih Bu. Yang kedua Mbak Kris. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Saya mau menanyakan, jika kita mau berwirausaha, tentu kita harus punya visi atau tujuan yang jelas gitu ya. Kalau tadi disampaikan mau mencari profit, mencari keuntungan, atau ada juga yang menyampaikan mau membantu orang lain begitu. Nah, bisakah visi yang semacam itu dicampur begitu Bu? Jadi kita pengen mau mencari keuntungan, tapi kita juga punya visi sosial gitu. Nah, karena saya berlatar belakang teologi, biasanya yang menjadi prioritas saya dalam membuka atau pernah saya berwirausaha, bukan berwirausaha sih, lebih tepatnya bermitra dengan yang lain dalam sebuah usaha gitu. Dan visi sosialnya itu lebih tinggi, tetapi kemudian sering kali gagal begitu. Karena mungkin kurang tegas atau dikira saya itu dibilang seringkali kurang kejam dalam berwirausaha gitu. Kalau misalnya ada yang berhutang, ya sudahlah begitu. Atau kalau ada yang tidak jujur, ya sudahlah dimaafkan gitu. Karena tujuannya memang ingin membantu orang begitu. Nah kalau misalnya pemikiran saya yang seperti itu dalam usaha atau berwirausaha dalam tujuan untuk sosial begitu, supaya tetap berjalan atau seimbang dan usaha itu tetap bisa berlangsung atau berlanjut gitu, kira-kira tips apa yang harus saya lakukan begitu. Karena kalau misalnya kurang tegas ya akhirnya oleng juga gitu. Menurut suami saya akhirnya jadi semacam investor yang gagal gitu. Karena setiap kali mau memulai modal minta ke suami gitu. Tapi ketika ada karyawan yang mungkin tidak jujur gitu, tapi kasihan kalau dipecat nanti dia tidak bisa kuliah misalnya seperti itu. Atau nanti kalau misalnya kita pecat dia nggak bisa ngasih makan anak istri dan lain sebagainya. Mohon pencerahannya supaya bisa mendapatkan sesuatu. Terima kasih. Untuk penanya ketiga ya Bu ya. Terima kasih waktu yang diberikan saya. Saya
Berusaha menjual gongso di Kemiri itu sudah 13 tahun. Sejak suami saya pensiun dan saya lanjutkan gitu. Sejak Covid tahun 22 itu usaha saya mulai menurun dan sampai sekarang. Tapi memang di daerah Kemiri itu kan menjualnya ke mahasiswa ya. Sehingga banyak warung dan sebagainya. Yang saya tanyakan dengan kondisi semacam ini yang makin lama makin menurun, untuk menaikkan itu sangat sulit sekali di kondisi saat ini. Ada beberapa mungkin langganan gongso saya di sini saya lihat. Terus saya ingin ini Bu Komala, kalau saya belanja, katakan umpamanya saya belanja 600.000 hari ini. Hari ini saya tidak habis, sehingga hari ini saya mendapat katakan 200.000, besok 300.000, besok lagi baru menghabiskan itu. Yang pertama saya sudah tidak enak menjual barang saya yang sudah tidak baru. Kemudian di hari terakhir saat saya mau pulaan lagi, itu saya sudah sangat kesulitan dengan masuknya uang sedikit-sedikit. Ini saya yang belum bisa memanage itu Bu, padahal kan untuk membayar tukang yang membantu saya juga harus diperhitungkan. Ini yang saya ingin tip ini bagaimana supaya, padahal saya sudah berusaha tidak menaikkan harga gongso saya. Dari tahun pertama saya jualan sampai dengan sekarang hanya naik 500.000 Bu Komala. Jadi makan 6.000 di tempat saya sudah kenyang. Mas Suat ada tadi, Mas Suat di sini saya lihat. Di tempat saya 6.000 sudah kenyang karena minum free begitu. Nah ini yang saya ingin tanyakan, bagaimana cara saya memanage supaya uang yang sedikit hari ini masuk, saya kulaan di hari belakangnya itu tidak merasa kesulitan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ada satu penanya lagi ya Bu ya? Iya, sekalian penanya keempat. Terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan ke saya untuk saya menanyakan. Saya sudah sekitar 10 minggu ini merintis usaha baru bersama ibu saya. Usahanya terbatas termasuknya karena ada di kos, yang mana otomatis pemasarannya baru lingkup sedikit. Gak ada transportasi untuk memasarkannya lebih jauh. Yang akhirnya hanya dipasarkan ke sekitaran kos yang bisa dijangkau oleh kaki atau maksimal dengan jackboy. Itu pun masih ongkir yang saya tanggung. Untungnya sampai sekarang masih bisa dihandle. Nah itu otomatis kan kalau hanya dengan lingkungan kecil ya itu aja. Yang pasti nanti customer akan bosan meskipun saya usahanya pre-order tiap minggu. Nah itu bagaimana mensiasatinya agar saya bisa lebih luas lagi menjangkau customer tapi dengan modal yang masih bisa dihandle. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk 4 penanya. Mari silahkan Ibu Komala boleh langsung menanggapi. Ya. Yes, ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu untuk pertanyaannya. Pertanyaannya gampang ya. Jawabnya susah ini. Ini kayaknya Pak Andika nanti yang jawab. Nanti beberapa saya tinggalin PR ya Pak. Maaf saya masih tetap dosennya sampai. Jadi saya pernah Pak Andika pernah menjadi mahasiswa saya gitu. Jadi saya biasa memberi tugas. Jadi sampai sekarang ke bawah ya. Baik, yang pertama PIRT dan BP POM saya kira kalau kita mulai menjual produk itu secara meluas itu perlu. Tapi kalau masih open PO dulu ke teman-teman mungkin belum perlu Pak. Kemudian untuk sertifikat halal ini ya satu tergantung dari target siapa. Tetapi pasar besar kita kan memang teman-teman dari muslim ya. Dan sertifikat halal itu sekarang ini kayaknya menjadi penting kalau kita produknya makanan. Jadi bisa diusahakan walaupun tuh biayanya cukup lumayan juga. Ada kadang-kadang kegiatan dari pemerintah yang silakan UMKM dibantu ngajukan gitu. Tapi faktanya yang ngajukan enggak dapat itu. Yang gratis dengan bantuan itu loh harus bayar. Saya kira gini, kalau mungkin pasarnya kita dulu gitu masih belum perlu lah. Tapi kalau mau lebih luas, sertifikasi ini membantu sertifikat halal ini. Karena beberapa mau masuk ke toko. Contohnya kan saya punya
dulu mbak saya, itu sekarang tinggal di Salatiga, bikin berambang goreng. Dia mau titip di toko-toko aja, dia ditanya, ini enggak ada halalnya gitu. Jadi itu membatasi. Kalau misalnya bisa diusahakan, ada baiknya diusahakan. Kemudian Ibu tadi terkait dengan bisa enggak, kalau kita punya usaha itu mesti tujuannya mau untung. Ya. Dan usaha harus untung. Kalau usaha tidak untung, yayasan sosial pun untung, Pak. Jadi gini, organisasi itu harus sustain, berkelanjutan, dia harus untung. Hanya kalau di organisasi sosial sebutannya surplus. Tapi harus untung, Ibu. Kalau tidak untung, kita tidak sustain. Bisa enggak punya visi sosial? Ya bisa. Kita kenal sociopreneurship misalnya. Jadi entrepreneurship yang bersifat sosial. Bukan berarti lalu seperti Santa Claus ya yang bagi-bagi hadiah. Udah customernya beli nggak bayar biarin gitu. Ini enggak begitu. Konsep bisnisnya harus menurut saya. Ya, konsep bisnisnya harus berjalan. Sosial itu bisa dalam arti seperti ini. Ini banyak yang dipakai misalnya saya punya usaha kalau seperti yang kita lihat di Tuntang itu kerajinan dari eceng gondok gitu. Lalu saya menggerakkan warga sekitar untuk ikut berpartisipasi dengan misalnya menyiapkan eceng gondoknya bahan bakunya. Jadi mereka cari, mereka jemur, nanti kita beli. Itu sudah termasuk kegiatan sosial sebenarnya. Dengan itu kita mengangkat perekonomian masyarakat sekitar. Misalnya kita lihat ada kafe atau tempat makan yang tenaga kerjanya adalah mereka yang punya kekurangan fisik misalnya. Itu juga sosial. Tetapi bisnisnya sendiri harus hidup. Karena kalau dia tidak hidup, ya gimana dia mau menjalankan fungsi sosialnya. Begitu. Dan itu prinsip-prinsip bisnis, prinsip-prinsip manajemen menurut saya, ya itu harus diterapkan. Kalau karyawannya misalnya tidak jujur dan sebagainya, kalau kita keluarkan dia tidak bisa bekerja, ya mungkin kita keluarkan carikan kesibukan yang lain. Mungkin dia cocoknya bukan jadi karyawan ini, misalnya cocoknya satpam misalnya gitu ya, atau tukang sapu bersih-bersih misalnya gitu. Kalau hal-hal yang semacam itu diakomodir semua ya, usaha ini tidak akan berkembang. Kalau usahanya tidak berkembang, fungsi sosialnya tidak akan jalan. Gitu. Jadi bisa berjalan bersama-sama, tetapi prinsip-prinsip bisnisnya tetap harus. Karena yayasan sosial sekalipun harus surplus. Kalau enggak dari mana gitu. Ya, itu untuk sustain jangka panjang. Kemudian usahanya menurun, Ibu, ya. Bagaimana menaikkannya lagi? Ini pengalamannya Pak Andika. Jadi nanti saya tinggalkan untuk Pak Andika ya Ibu ya. Saya takut salah jawabnya. Ya Mas Andika ya. Nanti tolong Nah kalau uang masuk dan keluarnya tadi tidak seimbang Ibu, ini memang perlu pengelolaan keuangan ya. Artinya kita bisa memperkirakan nih setiap, jadi itu yang kita sebut sebagai perencanaan keuangan. Kita kan bisa dari pengalaman Ibu, kan sudah bisa merasakan ya, saya akan belanja banyak tuh di hari apa. Misalnya uangnya biasanya ngumpulnya sedikit-sedikit. Nah itu mana yang perlu diatur? Apakah belanjanya lalu menjadi lebih sedikit tapi lebih sering supaya pas dengan aliran uang masuknya begitu. Ya Ibu, mungkin kalau usaha menurun salah satu caranya mungkin Ibu perlu memikirkan produknya yang lain mungkin ya, inovasi gitu. Inovasi. Kalau kita jual murah, menjual sesuatu itu murah. Ibu kan tadi 6.000 orang udah kenyang dapat minum ya Bu. Kan marginnya kecil. Keuntungannya kecil kan Bu, tiap porsinya. Kalau usaha-usaha yang kecil, tipis keuntungannya, jualnya harus banyak. Kalau Ibu untungnya sedikit, jualnya sedikit, itu satu Ibu kerja bakti barangkali ya Ibu ya. Setelah itu ini tunggu pelan-pelan aja mungkin mati. Nah kalau perputarannya enggak bisa, ini masalahnya di mana? Bisa jadi mungkin mahasiswa sudah tertarik yang lain, ya begitu. Mungkin Ibu ya, itu perlu kita gali lebih dalam sebenarnya. Ya.
Itu dari saya. Nanti selanjutnya Pak Andika. Usaha pre-order tadi ya. Jadi memang ini salah satu tantangan ketika kita open PO itu adalah ngantarnya. Salah satunya itu ngantarnya seperti itu. Jadi kalau di tahap awal ya memang itu yang harus kita selesaikan ya. Bisa jadi dengan kalau saya lihat kan ini area kota dulu gitu. Kalau di luar itu ada tambahan begitu. Saya kira mau enggak mau itu harus dilakukan pertama. Yang kedua, kalau kita sendiri enggak mampu tenaganya, kita bisa bekerja sama kayak tadi dengan apa, Jackboy misalnya. Tapi kalau usaha itu sudah cukup jalan, cukup dikenal orang, bisa saja mulai dititipkan begitu. Oh, sekarang produk saya ini tersedia di sini, seperti itu untuk mengurangi transport. Nah, sebelum saya lupa, tadi ingat gitu ya. Kalau kita mau mulai usaha salah satunya yang usaha itu kan paling susah cari pembeli toh sebenarnya, ya. Kalau membuat produknya kan relatif gampang, tapi cari pembeli ini yang susah. Nah, jadi Bapak Ibu barangkali punya relasi yang kita bisa menjadi pemasoknya. Ambil contoh gini, kalau kita punya kenalan misalnya orang travel, bis malam misalnya ya, atau travel, itu kan mereka kasih snack kan, dan itu rutin gitu. Kita bisa menghubungi mereka, snacknya gimana kalau dari 1 minggu itu aku 2 hari yang supply, misalnya itu pasar sudah ada pasti. Nah, yang seperti itu resikonya kecil. Saya dulu mulai bisnis, saya dulu pernah buat ini, t-shirt, kaos-kaos oblong yang disablon dan sebagainya. Padahal saya tidak bisa jahit. Saya partneran dengan teman, lalu saya ke orang tua saya dulu pertama, karena orang tua saya punya toko dan sering ngasih promonya tuh kaos gitu. Saya datangi mami saya, aku mau buka usaha kaos, saya bilang gitu. Dia kaget, dosen gitu ya, kapan kamu bisa jahit gitu, buat pola aja nggak bisa. Tapi nanti gini, kalau aku buat kaos, pesen ke aku. Lah mami saya gitu ya pasti, ya tak pesen nih, jangan khawatir gitu ya. Jadi saya udah langsung dapat pelanggan. Gitu, itu bisa menggunakan jejaring seperti itu. Terus masih enggak terima saya, papi saya. Kan bisnisnya tuh alat-alat pertanian, jadi traktor, pecah kulit gitu-gitu ya. Itu supplier-supplier sama, untuk satu traktor atau rubber roll-nya itu dikasih kaos satu. Saya bilang papi saya, kenalin sama yang di sana, aku gitu. Suruh pesen saya kaosnya. Papi saya, kamu pesan kaos di mana? Anakku buat sekarang gitu. Nah, akhirnya pesan di saya. Jadi kalau pesan 2.000 kaos, 3.000 kaos untuk promo seluruh Indonesia. Itu awalnya saya mulai. Ya, lalu pasti ada pembeli. Saya kain enggak modal. Begitu ada pesanan saya telepon teman saya yang jualan kain di Solo. Kirim dong untuk sekian potong gitu. Nah, itu perlunya relasi Bapak Ibu ya, jejaring gitu. Dan kita harus bisa dipercaya supaya orang bersedia. Saya bilang, nanti tak bayar ya, nek aku sudah dibayar, enggak apa-apa ambil dulu gitu. Karena mungkin kalau saya ngapusi nyarinya gampang ya, di FE mesti ketemu gitu. Tapi itu saya jaga betul. Dan jangan takut rugi. Ini saya belajar dari orang tua saya. Bisnis itu jangan takut rugi, demi kepuasan pelanggan. Tadi saya juga sharing sama Mas Swati Indra. Jadi gini, saya kalau membuat kaos, itu sablon kan. Nah sablon itu kalau ribuan, lama-lama kan yang nyablon mungkin capek, miring ya, jadi enggak pas. Itu kalau saya ganti. Jadi ada berapa? 30, ganti semua, potong kain baru. Ya ruginya, untungnya jadi tipis, tapi enggak apa-apa. Karena apa? Besok dia pesan lagi, gitu. Tapi kalau itu saya kirim yang meleset-meleset gambarnya ya, sementara dia untuk promosi, mungkin dia komplain, nggak mau pesan di anakmu jelek kualitasnya gitu. Jadi usaha itu yang termasuk ya, bagaimana kita menjaga customer kita supaya tetap dia puas gitu. Rugi kali ini enggak apa-apa, yang penting dia pesan lagi nanti. Daripada sekarang saya untung banyak, setelah itu dia enggak pesan, nah itu bahaya.
Begitu ya mungkin ya, jadi bisa didekati dengan mulai menitipkan barang itu, oh bisa dibeli di sini, bisa dibeli di situ. Gitu. Oke, saya kira itu ya Mbak Rini, terima kasih banyak. Saya mohon maaf harus buru-buru ya. Ya, tepuk tangan buat Bu Komala. Terima kasih Bu Komala. Kita ada sesi foto dulu Kak? Iya. Kita mau foto lagi ya sama Bu Komala dulu sebelum pulang. Foto lagi ya Bu? Ya. Ya. Tadi yang belakang tadi berdiri ya, kayak tadi ya. Jadi formasinya kayak tadi, yang belakang berdiri, yang di sini duduk. Ya, Bu Komala mau berdiri biar kelihatan? Ya, di tengah sini. Oh, tadi malam itu sampai 9:30, katanya ada pengurus sama pembina datang. Oke, terima kasih Bu Komala. Ya, Tuhan Yesus memberkati selalu Bu. Ya. Ya. Oh ya, tadi yang Bapak Ibu yang sudah bertanya tadi, silakan mengambil door prize-nya, ada 4 orang ya. Mari Kak, kita kasih Kak. Pak Tomo, ya. Loh, enggak milih sendiri Bu? Oh mau milih ya Pak? Oh saya pilihkan, dia maunya dipilihkan. Oh maunya dipilihkan, oke. Ya. Tadi siapa saja ya? Ya tadi. Oh ya, boleh Ya, maju Kak, ke depan enggak ya, apa-apa Kak? Boleh kalau mau milih. Iya, biar bisa milih sendiri. Ya, boleh silakan. Nanti enggak kalau mau pas. milih sendiri. Sama ibunya Iya, tadi di sini tadi sudah? ibunya? Ibu yang di ujung tadi sini sudah belum Kak? Belum. Oh Oh baru keluar. turun. Iya. Silahkan Monggo, Ibu. kalau mau dipilih-pilih. Iya. Ya, kita langsung masuk sesi berikutnya ya. Jadi masih semangat Bapak dan Ibu? Masih semangat? Yeay, masih semangat. Ya, kemudian yang kedua ini juga kita perlu menggali ya, menggali pengalaman beliau buat kita semua, buat pengalaman kita semua. Jadi beliau ini siapa yang tidak tahu Nyonya Ong? Siapa yang tidak tahu? Semua pasti sudah pernah ke sana ya? Sudah pernah. Nanti malam katanya mau pada ke sana. Nah ini saya mau ngajak Kak Andika. Saya lihat kok dia flu ini loh Pak. Flu. Jadi kok kelihatannya kok enak yang anget-anget ya, minum Iya. jahe ya. Kayaknya rode Nyonya Ong enak nih. Iya. Buat Itu tenggorokan favorit memang. saya loh Pak Andika. Jadi kalau saya mau ngobrol sama teman-teman itu, mau teman-teman ya, kita ke Nyonya Ong ya. Jadi kita ngeronde sama nyenek. Nggih Pak nggih? Ya, kita mau Ya, kita mau masuk ke sesi kedua Ya, dengan sesi pembicara yang kedua. Pembicara kita adalah Bapak Andika Putra Raharja, STMM. Dengan pengalaman tahun 2007 hingga 2009 menjadi supervisor logistik di PT Makro Sentra Niaga Boga. Lalu tahun 2009 hingga 2010 masih di PT yang sama sebagai area business manager untuk area Jawa Timur sampai Bali. Lalu 2010 hingga 2013 area business manager untuk PT Makro Sentra Niaga Boga daerah Jawa Tengah hingga DIY. Kemudian 2013 hingga 2022 sebagai general manager di PT Cimory Hospitality Sejahtera. 2022 hingga sekarang owner representatif PT Wisata Sapta Pesona. 2022 hingga sekarang business development di CV Gajah Mandiri dan business development
di Wedang Ronde Nyonya Ong. Mari kita berikan tepuk tangan. Kita sambut Bapak Andika Putra Raharja. Ya, mari Bapak, silahkan. Tes langsung. Ya, langsung aja, Pak. Ini, Pak. Tes. Oke. Selamat siang Bapak Ibu semua. Wah, saya ndredeg. Terima kasih banyak undangannya. Kalau Pak Hendro ini kalau saya manggil, oh itu ada yang om-om yang saya kenal, teman-teman papa mama saya. Ya, jadi Kak Hendro ini dulu guru sekolah minggu saya, Kak Alia juga guru sekolah minggu saya. Ada Om Yogi tadi ketemu siapa, mamanya Saras sama Joshua juga, jadi kayak reuni sederhana, reuni singkat gitu. Ya terima kasih saya bisa berbagi. Tadi jadi saya sempat jadi muridnya Kak Hendro, Kak Alia, sempat jadi muridnya Bu Komala juga. Jadi ini saya juga sambil belajar. Tadi banyak sekali yang saya dapat dari presentasinya Bu Komala. Begitu. Saya tadi dikasih PR sama Bu Komala, jadi harus dikerjakan dulu. Nanti kalau nggak dikerjakan saya lupa. Jadi tadi Ibu yang jualan gongsong ya Bu. Nah, kalau saya tadi Bu Komala menyoroti dari sisi keuangannya, kalau saya melihat dari sisi produksinya ya Bu. Jadi kan tadi Ibu bilang saya beli 600.000, tapi kemudian itu nggak habis. Nah, nggak habis dalam waktu berapa lama. Terus barangnya jadi saya nggak enak nih kalau saya mau kasih ke customer saya yang lain begitu. Nah sebetulnya saya tidak tahu secara spesifik produknya itu seperti apa ya Bu maksudnya. Tapi ada beberapa restoran nasional chain, restoran yang besar-besar itu sekarang sudah punya yang namanya central kitchen. Jadi kitchennya terpusat di Jakarta, tapi restorannya itu ada di Jawa, di Bali, di mana-mana. Jadi dari central kitchen ini mereka akan mengirimkan barang-barang tersebut. Maksudnya kalau gongso daging ataupun apa itu sebetulnya bisa di frozen gitu. Bisa di frozen tanpa mungkin mengurangi ya buat yang jago-jago masak, wah rasanya beda ini frozen seperti itu. Tapi dengan sedikit mengorbankan kualitas itu tetap bisa sustain lebih lama. Jadi 600.000-nya ini masih bisa dipakai. Mungkin kalau tadi 2-3 hari atau 1-2 hari sudah tidak bisa dipakai, ini bisa lebih panjang lagi. Begitu, itu salah satunya atau salah duanya tadi misalnya Bu Kumala bilang kita bisa mengatur, kita bisa mengerti sih sebetulnya kapan restoran kita ini ramai-ramainya. Apalagi sudah 13 tahun ya Bu, apalagi sudah 13 tahun. Kalau istilah saya itu kita harus tahu ombaknya, kita harus know the wave. Ombaknya ini kapan sih? Oh ramenya tuh hari Sabtu Minggu misalnya begitu ya. Ramenya Sabtu Minggu ya, kalau Sabtu Minggu berarti Jumat kita harus prepare lebih banyak. Oh Senin sampai Kamisnya sedikit nih jualannya, ya jangan beli banyak-banyak di Senin sampai Kamis. Dibanyakin saat ombaknya ini besar gitu, saat tamunya banyak ya kita siapin lebih banyak seperti itu. Mungkin seperti itu Bu, jadi untuk hal ini ya. Kalau keuangan tadi Bu Komala sudah menjelaskan. Baik, saya sudah menyiapkan sedikit presentasi. Ya, next. Ada di sini ya? Ya, tadi diceritakan, disampaikan bahwa ada makrosentra, ada Cimory Hospitality Sejahtera, ada Wisata Sabta Pesona. Itu sebetulnya satu. Jadi saya dari 2007 sampai sekarang itu bekerja di Cimory Group. Cimory Group. Sekarang Cimory Group sudah dibagi lagi, yang manufaktur itu jadi perusahaan terbuka, TBK, kemudian ada lagi yang masih belum di publik listing itu Wisata Sabta Pesona, atau namanya kita bicara namanya Dairyland Group. Begitu. Jadi sampai tahun 2013 saya itu berada di Cimory Group, setelah itu saya pindah ke wisata. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mengerti yang Cimory yang di Dairyland sekarang ya, Dairyland yang di Bawen ataupun yang di Cepogo, atau kalau pernah ke puncak kita ada di puncak, di Prigen, nah itu sama semua, itu Dairyland Group gitu namanya. Kemudian saya tidak aktif di operasional, kemudian saya sekarang di owner representatif di Dairyland Group gitu, di Dairyland Group untuk di Bawen sama di
Cepogo. Kalau teman-teman pernah ke Cepogo, Bapak Ibu pernah ke Cepogo atau di Bawen. Kemudian saya saat jadi owner representatif, saya bekerja juga di Gajah Mandiri. Gajah Mandiri itu perusahaan karton box, perusahaan keluarga. Kemudian Wedang Ronde Nyonya Ong juga sama, itu juga keluarga juga begitu. Ya, saya cerita sedikit. Tadi Bu Komala sempat sampaikan ada 4 hal yang bisa membuat kita jadi pengusaha. Kak Jun, kaget-kagetan saya ini. Jadi satu tadi membuka usaha sendiri, kemudian yang kedua bisa jadi ini warisan atau kita meneruskan orang tua atau keluarga begitu ya. Jadi kalau saya ini mungkin kami berdua nih, saya perkenalkan ada istri saya di sini, sebetulnya namanya Heni, mungkin asli Salatiga. Jadi mungkin Bapak Ibu yang Salatiga juga tahu Kurnia Motor segala macam nih, anaknya Kurnia Motor. Keponakannya Bu Mary sama Tante Tin. Nah, terus nah, Wedang Ronde Nyonya Ong ini lahir di 2018. Sejarahnya sedikit ya, 2018 kita buka pertama itu di Semarang. Yang buka itu bukanya sebetulnya juga tidak disengaja. Bukanya itu tidak disengaja. Saya sama mama saya itu pernah, saya cuma ngomong gini, Mah, apa enggak pengen usaha toh Mah? Loh, lah ngapain kok aku harus usaha? Wong anaknya tinggal saya dan saya sudah bisa bekerja sendiri gitu kasarnya, sudah tidak ini. Terus saya cuma ngomong apa enggak pengen ninggali anak putu. Saya itu cuma ngomong gitu. Terus lah mama saya tergelitik dan akhirnya ya wis, lah mama mbok kon usaha apa? Mama tuh bilang gitu. Terus ya mama kan punya resep ronde, kan dari dulu mama saya pernah buka ronde di Semarang. Terus buka ronde aja, saya bilang, ya wes tak buka ronde. Namanya apa? Terus karena family name kita Ong, jadi terus saya bilang, ya wes toh, gampang-gampangan wae, Ronde Nyonya Ong. Ndak pakai mikir. Kalau sekarang dipikir juga saya agak-agak, kok iya Ronde Nyonya Ong ya jenenge. Nah gitu ya, jadi itu sejarahnya seperti itu 2018. Kemudian kita buka di 2019 di Salatiga. Buka di Salatiga di 2019. 2019 saya sama istri saya, sebetulnya saya kan sudah bekerja profesional, saat itu istri saya juga buka usaha souvenir, begitu. Terus kemudian kita itu suka sekali, kami berdua ini dulu alumni S1-nya di Surabaya di Petra. Di Surabaya itu ada makanan yang kami berdua ini sangat suka, namanya sego sambel. Sego sambel Mak Yeye itu terkenal sekali, bukanya jam 10 lebih 10 malam. Pas, selalu bukanya jam segitu. Jam 10 tuh enggak mau juali. Pokoknya jam 10 lebih 10 baru dia buka. Nah, karena kita suka sekali, kita pengen buka itu. Kita pengen usaha itu, di yang sekarang jadi Ronde Nyonya Ong yang di Langen Suko itu. Modal siapa? Ya dipinjemi orang tua gitu ya. Jadi kita sudah setting semua, istri saya sudah beli meja, kursi dan sebagainya, kita sudah siapin semua etalase, resep sudah disiapin, kita sudah coba trial, semua sudah, wah oke nih. Cuman saat itu kami bekerja sama dengan, ada saudara yang mau bekerja sama. Di detik terakhir tiba-tiba ada something, gak jadi buka ini. Wah lah gimana, barang-barang sudah dibeli semua sudah disiapin, terus detik terakhir kita cuma ngomong-ngomong, ya wis toh bukain ronde. Kita cuman gitu aja, cuman ya sudah bukain ronde saja. Tujuannya cuman gini, waktu itu saya sempat ngomong, ya wis kita nompo buangannya yang di Jensut, cuman gitu aja. Jadi kan kita tahu kalau Jensut ini ramai sekali, sangat ramai sekali, ya sudah kita nompo buangannya yang di Jensut. Pada saat itu pemikirannya sesederhana itu. Begitu, jadi sejarahnya kami buka seperti itu, puji Tuhan ini berkat Tuhan luar biasa sehingga bisa sampai seperti ini, sampai diundang gini gara-gara karena ada usaha Ronde Nyonya Ong itu saya sama istri semua berterima kasih sama Tuhan. Maksudnya ini berkat Tuhan yang luar biasa. Kami nggak pernah sedikit pun berpikir sampai seperti ini, begitu. Oke. Saya masuk ke presentasi saya. Jadi karena saya lama di profesional, jadi tadi misalnya ada tekad dan semuanya yang Bu Komala sampaikan itu benar dan mindset itu nancep di saya.
begitu. Jadi pada saat saya akan memulai sesuatu usaha, itu biasanya kayak visi misinya apa sih gitu. Itu buat orang tertentu kayak alah lu mikirin visi misi ngapain, udah jalan dulu aja. Tapi kalau saya pribadi selalu kayak target saya kemana. Jadi kayak tadi Bu Komala bilang, ya nggak mungkin kita punya usaha cuman khusus untuk ya udah gitu tok gitu. Jadi kita punya visi dan misi. Nah beberapa hal yang saya sampaikan bukan visi yang beneran kelihatan kayak di perusahaan visinya apa, misinya apa, enggak. Cuman di Ronde Nyonya Ong ini kita buatnya itu tradisional dan authentic product delivered at the best quality and friendly services. Jadi kita punya panduan apa yang mau kita sajikan sebetulnya dari ronde tersebut. Oh produknya tradisional sama otentik. Berarti ya kita akan mengacunya ke situ, produk yang tradisional sama otentik. Kemudian disajikannya dengan kualitas yang terbaik dan pelayanan yang baik. Gitu. Jadi itu yang ada di mindset saya, istri, sama semoga ini tersampaikan juga ke tim yang ada di kerja di Ronde Nyonya Ong. Saya ini ya. Nah, ini kayak ada misinya gitu. Jadi saya ada misinya apa sih dari Ronde Nyonya Ong itu seperti apa gitu. Menyediakan produk tradisional, memberikan pelayanan yang ramah dan seterusnya. Nah, mumpung di sini ini ada foto waktu kita pertama kali buka. Foto pada saat kita pertama kali buka yang di bawah itu. Tadi Bu Komala juga, saya ini cuman apa? Jadi kayak yang disampaikan Bu Komala tak tunjukkan gitu. Ya jadi Bu Komala tadi bilang kalau kita memulai bisnis start small dalam skalanya masing-masing ya, start small dalam skala masing-masing. Pada saat kami pertama kali buka ya beneran kayak warung, etalasenya etalase aluminium dan seterusnya. Pakai kursinya kursi bakso dan sebagainya. Tetapi saat ini mungkin kalau Bapak Ibu datang ke Ronde Nyonya Ong yang saat ini mungkin sudah berbeda. Jadi dulu kayak gebernya itu apa ya? Gebernya yang di depan itu pakai MMT gitu ya. Tapi setelah kita lumayan ada berkat berlebih, kami coba rubah menjadi pakai plat besi gitu. Terus kemudian dulu gambarnya, logonya nyonyahnya ini ya kita asal bikin begitu ya, asal bikin. Terus setelah itu ya udah ayo kita coba bikin yang lebih proper, yang lebih bagus kayak apa. Terus karena kita punya tujuan tadi ya, kita punya visi, sekarang mereknya sudah kami daftarkan juga di Haki misalnya seperti itu. Jadi ada step-stepnya, ada tahapan-tahapannya untuk kita mencapai apa yang kita mau gitu, mencapai apa yang kami mau gitu. Nah, kalau bicara ini teori yang setahu saya dulu bukan lulusan FEB ya, bukan lulusan ekonomi, S1 saya di industri. Tetapi yang saya tahu itu ada 4P, marketing mix ya, marketing mix. Tadi Bu Komala menjelaskan sangat-sangat detail, sangat-sangat bagus, saya hanya melengkapi saja. Begitu, ada 4P, tapi kalau sekarang misalnya teman-teman yang ini bisa cek di Google apa itu sekarang sudah 7P atau berapa itu tapi yang saya anut sekarang tetap 4P saja. Jadi ada produk, tadi Bu Komala mention berkali-kali produk kita harus bagus, harus enak, sudah ditesnya sama orang yang tidak kenal sama kita, apakah produk kita sudah layak dijual atau belum, kemasannya seperti apa, dan seterusnya. Kemudian setelah produk kita udah jelas bagus, masuk ke harga. Harga tidak harus selalu murah, tadi Bu Komala jelaskan. Yang penting sesuai dengan target market kita, target pasar kita. Ibu tadi berjualan di kampus ya, harganya harus disesuaikan begitu. Terus kemudian tempatnya, kita jualan di mana? Ada ibu tadi yang berjualannya di kos-kosan begitu ya. Ada di kos-kosan itu kita bisa lihat juga tempatnya seperti apa. Oh lah tempatku masih kecil. Dulu istri saya jualan souvenir itu ngirimnya ke Jakarta, Surabaya, online semua. Istri saya awal setelah lulus kuliah, dia kerja online, bikin souvenir-souvenir begitu dari clay, terus dijual online kemana-mana. Dikirim ke Jakarta, kemana, terakhir saya dengar kirim sampai ke Singapura. Jadi saya, kirim ke Singapura. Ya jadi
kita tempat itu sekarang sudah tidak terbatas menurut saya, sudah agak luas lah, sebelum luas. Kemudian yang terakhir promosi. Promosi ini setelah kita punya produk yang bagus, ya tugasnya tinggal mempromosikan. Banyak sekali di Salatiga itu restoran-restoran yang diviralkan oleh orang-orang influencer kuliner ya. Influencer kuliner itu banyak yang memviralkan restoran di Salatiga. Kayak mama saya kita ada grup WhatsApp ya, pasti ada grup WhatsApp keluarga. Mama saya itu selalu ngirimin link-link Instagram atau apa gitu-gitulah. Ini enak, kamu sudah nyoba belum? Ini kok terkenal, kamu sudah nyoba belum? Kita lagi malah wong Solo Tigo sing belum pernah nyoba itu restorannya ini. Tapi orang Semarang ini pada tahu gitu. Mama saya sama teman kornya di GKI Peterongan itu pergi ke Salatiga, cuman gue ngicipi makanan yang katanya viral di Instagram. Begitu ya. Itu padahal kalau kita sendiri yang orang Salatiga, istri saya ketawa, kita ngekek tuh, lah iki lah restorannya dangone gang kecil dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya begitu. Nah, tetapi yang menurut saya eman-eman, kita itu sudah dipromosikan dengan begitu hebatnya oleh Instagram, sosial media dan seterusnya. Tapi pada saat tamu tersebut datang nih, mama saya berbondong-bondong satu kur, datang makan, terus walah gitu tok ternyata. Selesai. Bapak Ibu, eman gitu. Itu yang saya bilang sayang. Kenapa tadi saya juga menekankan, Bu Komala juga menekankan produknya dulu. Produknya dulu. Berkali-kali selalu produknya dulu harus oke, begitu. Nah ini saya coba contohkan yang ada di kami. Nah, produk unggulan yang dibuat menggunakan resep warisan. Kemudian kita fokusnya pada produk yang autentik dan tradisional, kemudian kreasi produk baru, inovasi produk baru. Kita bikin apa sih? Oh, dulu ya kita jual cuman ronde sekoteng, wedang kacang tanah, ya itu saja. Sekarang mulai ada yang baru, aduh wedang roti, oh ke Surabaya makan ada angsle, oh ya udah kita bikin angsle, coba dites, laku. Terus apalagi ya, wedang tahu, coba bikin, laku, puji Tuhan. Ada yang enggak laku enggak Pak? Ada, misalnya. Kami pernah berlibur ke Kuala Lumpur, ke Malaysia, terus lihat ada minuman nih, es sirap Bandung, wah menarik. Saya mikir-mikir, wah ini lumayan. Di tempat kami tidak ada menu yang pakai es nih, pakai es dan buat anak-anak misalnya, tidak ada. Kita coba masukin itu es sirap Bandung, dijual di sini, dipromosikan di Instagram dan seterusnya, tidak laku gitu, tidak laku. Kita ya juga lagi mikir ngopo ya kok ora laku ya. Tapi kemarin sampai kita diskusi sama istri, sampai mungkin kenapa ya tidak laku atau mungkin udahlah hapus saja, malah kita buang-buang susu, buang-buang sirup dan seterusnya. Akhirnya mungkin produknya akan dibuang gitu, Jadi kita harus, mungkin dari pengalaman saya tidak semua produk yang kita launch itu juga berhasil gitu, tidak semuanya berhasil. Mungkin wong kowe dodolan ronde, kowe dodolan es. Mungkin orang-orang berpikir seperti itu. Kowe jualan ronde, kalau kamu jualan es tuh aneh buat kita. You pasti jual es juga kagak enak. Mungkin orang-orang customer berpikir seperti itu, mungkin. Begitu ya. Jadi banyak hal yang bisa terjadi pada saat kita launching produk. Begitu. Harga juga sama, setting harga pada saat itu kita sampai sekarang masih di bawah kompetitor kami yang utama. Lokasi, nah ini yang sekarang ya, lokasinya di Langensuko, ini sudah di dekor yang tadi saya bilang, kita ada berkat, terus kemudian kita mulai lakukan ini. Kemudian strategi lain ya, mungkin kalau Bapak Ibu melihat, wah sekarang kalau lewat Langensuko udah full, rame, ngantri, ya udah kita buka cabang satu di Diponegoro. Ya lumayan gitu ya lumayan, tapi jauh dari kota. Cuman kalau weekend ya orang-orang luar kota mampirnya ke situ. Lebih banyak yang mampir ke Diponegoro. Kalau hari biasa, yo
ngono kuy. Ya gitu itu. Ya kalau hari biasa ya, karena jauh dari kota, orang-orang kota mungkin suruh ke sana, padahal kita sudah berpikir kasih tempat yang nyaman, tempatnya bagus. Kalau Bapak Ibu pernah ke yang di Ponegoro ya, itu tempatnya bagus, ruangannya wah rumah kuno dan seterusnya itu menurut saya wah ini bagus. Tapi ya nggak works di hari biasa karena mungkin place tadi lokasinya jauh misalnya seperti itu. Nah, ini yang saya bilang promosi. Promosi ini, sebetulnya promosi ini kita pakai sosial media yang ada atau Google misalnya. Siapa yang pakai Google setiap kali pergi ke kota baru, ke lokasi wisata baru untuk cari makanan? Ada enggak? Ada enggak ya? Jadi kalau misalnya saya nih pergi ke kota Bandung misalnya ya, saya ke Bandung, saya mau makan mie yang paling enak di Bandung, saya akan buka Google, buka Google, tulisannya cuman ditulis di Google itu cuman mie paling enak Bandung, itu akan keluar, oh ini bintangnya berapa nih kayak ini ya, kayak yang paling kanan ini ya, Ronde Nyonya Aung Salatiga, oh bintangnya 4,7, oh reviewnya 250, berarti jelek. Gitu. Kenapa? Karena reviewnya masih 250 orang yang makan. Tapi bintangnya 4,7, tapi yang review ini baru sedikit. Ini tapi tahun berapa ya? Ini sorry ya. Ini kalau sekarang mungkin kita udah agak naik lagi jumlah yang reviewnya. Jadi itu yang benar-benar akan membantu promosinya Bapak Ibu Saudara semua. Ya, jadi Google ini menurut saya harus digunakan kalau kita mau main di promosi. Misalnya gongso paling enak se-Salatiga ditulis seperti itu, nanti munculnya apa gitu. Kalau kemarin persis saya coba buka di Google itu ditulis Ronde Salatiga gitu ya. Paling atas yang keluar ronde yang di Jensut. Pasti legend, super legend. Yang review sudah puluhan ribu, starsnya tinggi di atas. Bintangnya ini yang di tempat kita 4,7, dia juga tinggi di atas. Begitu. Tapi nomor 2 dan nomor 3-nya itu puji Tuhan Ronde Nyonya Aung. Begitu puji Tuhannya. Nomor 4-nya kalau saya tidak salah Mak Pari, yang cabangnya banyak itu ya. Yang cabangnya banyak sekali. Nah, jadi kita bisa lihat, kita bisa gunakan itu gitu. Kalau wah aku nggak ngerti ya Andika, aku nggak tahu Andika mainan kayak gitu-gitu. Ya bisa tanya mungkin bisa tanya ke teman-teman yang lebih muda, yang banyak menggunakan strategi ini begitu ya. Yang banyak menggunakan strategi-strategi ini. Contoh lain di tempat saya kerja sekarang, pabrik karton, di tempat pabrik karton, itu saya bikin di Google juga. Saya bikin di Google, dulu tulisannya adalah Gajah Mandiri Box. Title yang di sini ini yang judulnya Ronde Nyonya Aung Salatiga, itu saya tulisnya Gajah Mandiri Box gitu. Gak ada yang kontak sama sekali tidak ada yang kontak. Kemudian saya diajarin sama teman saya ngobrol-ngobrol, kamu salah, kalau nulisnya Gajah Mandiri Box, orang gak akan ketik di Google Gajah Mandiri Box. Diganti dia bilang, ganti apa? Terus dibilangnya pabrik karton box Semarang. Gajah Mandiri, tak tambahin tuh sepanjang itu. Terus hasilnya banyak yang nyari. Karena orang akan nge-search-nya itu nggak mungkin Gajah Mandiri Box atau misalnya usahanya Bapak Ibu apa misalnya begitu ya. Nasi goreng misalnya nggak ditulis nasi goreng tapi ditulis cuman judulnya tok atau mereknya tok, orang nggak mungkin nyari mereknya. Tapi akan nyarinya nasi goreng Salatiga, akan muncul semua tuh. Nah kalau sebenarnya kalau bisa dicek nanti nasi goreng Salatiga kita bisa ngelihat yang muncul tuh yang paling top menurut Google itu apa? Menurut Google ya, belum tentu menurut kita para warga lokal ini ya, gitu. Oke, jadi promosi tadi ini yang gambar ketiga ini yang diviralkan oleh orang, terus kemudian ini yang gambar kedua ini Instagram yang kami buat, walaupun sekarang kami tidak terlalu aktif, tapi dulu kita cukup aktif di Instagram. Begitu, jadi promosi ini penting dan Salatiga itu terkenal dengan getok tularnya menurut saya. Jadi kalau ada satu orang yang sudah bilang itu enak, wah orang Salatiga pasti berbondong-bondong akan datang.
Tapi hati-hatinya begitu pun sebaliknya. Begitu ada satu orang yang bilang, ora enak, pelayanannya jelek. Wah, itu nyebarnya juga lebih kenceng menurut saya daripada yang rasanya enak tadi. Jadi kita harus benar-benar kembali lagi yang saya ngomong ke produknya. Produk kita seperti apa. Promosi. Nah ini kita sempat di awal-awal buka juga pasang-pasang baliho gitu. Bikin hampers buat Natal, tahun baru. Waktu itu ya kami buka jadi cerita lagi, kami buka waktu itu 2019. Tidak langsung kayak sekarang, tadi yang Bu Komala bilang. Kemudian kena COVID lagi, kena COVID itu saya cuman waktu itu ngomong sama istri saya, papa mama saya aja sudah pada ngomong wes tutupan wae. Wong sehari kita cuma dapat 30.000 sehari. Sehari 30.000, sehari 60.000, saat COVID itu kita dapat segitu. Sehari segitu, segitu. Terus saya cuma ngomong udah tetap buka aja. Pakai gajiku buat bayar pegawai. Jadi serokin dulu lah, maksudnya kita tombokin dulu. Tapi benar-benar dulu waktu COVID ya momennya berat gitu. Tapi waktu COVID juga kami ketolong. Di akhir-akhir COVID itu viral sekali kalau jahe bisa. Wah, itu momentum ya. Jadi momentumnya di situ, itu titik baliknya. Gitu. Nah, ini mungkin bonus. Yang kelima itu people pada saat kita ini generasi saya, misalnya ada teman-teman yang satu generasi sama kami, itu family business itu juga isu yang menarik gitu ya, bagaimana kita berkolaborasi dengan orang yang di atas kita, papa mama saya, bagaimana cara mereka berpikir, itu yang kita perlu kolaborasi. Kami berdua saja, saya sama istri aja juga ada berantem-berantemnya soal mengurus ronde begitu ya. Jadi perlu kolaborasi, terus karyawan, budaya bekerja dan seterusnya, customer service dan seterusnya. Nah, pengetahuan dan sikap tadi Bu Komala sudah jelaskan tentang KSA tadi ya, knowledge, skill sama attitude, apa yang penting. Kalau saya di knowledge, saya ingin bagikan tentang bagaimana mengelola keuangan. Pengalaman kami untuk ronde itu ya kami berusaha itu jadi benar-benar jadi unit bisnis sendiri. Tidak diambil untuk, untung segini bulan ini, sikat semua buat jajan atau apa buat tabungan pribadi, kita tidak. Jadi mulai dari kita buka, mulai ada untung, kita digaji. Istri saya digaji. Jadi istri saya digaji sama ronde. Begitu. Jadi kita enggak, ya keuntungannya tetap ada, kemudian kita buat kayak laporan keuangan sederhana lah, modalnya berapa, penjualan berapa, hasilnya berapa, hasilnya itu tetap dipotong sama gajinya istri saya. Jadi kita digaji berapa, istri saya digaji berapa oleh ronde. Begitu. Kemudian sisanya ya kita berusaha atur untuk bikin account sendiri, rekening bank sendiri. Yang memang itu jadi kalau kita mau investasi itu jelas. Oh saya mau bikin plang yang dari plat misalnya. Ronde punya duit enggak? Gitu. Enggak punya duit, ya berarti tidak bisa. Begitu. Atau kita mau serok lagi pakai tabungan. Itu kalau catatannya kalau kita sudah surplus begitu ya, kalau kita sudah surplus. Ini akan lebih enak bagi kita menurut saya bahwa kita mengetahui bagaimana perkembangan usaha kita. Dan kalau kita mau invest lagi di tempat lain atau di mana kita buka cabang lagi atau naikin restorannya atau apapun, kita bisa menghitung. Bisa menghitung, oh kita punya modal enggak sih? Walah UMKM kok perlu kayak gitu. Kalau menurut saya perlu gitu ya. Jadi kita di skalanya di scale up lah begitu. Jadi tidak hanya ini untuk duit dino iki besok beli modal cukup,
sisone tak nggo yang lain misalnya seperti itu. Begitu ya. Terus perpuluhan tentu saja itu tidak boleh lupa buat laporan keuangan sederhana. Sederhana saja tidak perlu yang repot-repot, wah harus ngitung apanya, aja beli berapa, income berapa, belanja berapa, karyawan bayar berapa, plus apa minus. Udah gitu saja, sederhana saja. Yang penting bisa terhitung. Nah, yang kedua adalah pelayanan. Sekarang itu kalau bikin produk yang enak, itu semua orang bisa. Ada YouTube, tadi Bu Komala bilang ada ChatGPT, ada Google, ada apapun itu kita bisa bikin produk yang enak. Tetapi yang tidak bisa dibikin oleh Google, ChatGPT itu adalah pelayanan. Bagaimana kita bisa sama customer itu bisa attach gitu, bisa dekat, bisa saling mengerti. Oh, wah tante nih, kita punya saudara ya, tante siapa? Susan, yang punya es buah Susan di Langan Suko itu, yang saya dengar, saya enggak pernah kuliah di Salatiga ya, tapi mahasiswa ini dekat nih sama tante Susan ini, istilahnya apa tante cerewet apa-apa gitu. Dia punya kayak brand sendiri begitu, brand sendiri bahwa dia tuh, oh seperti itu, es buah loh. Bapak Ibu yang dijual es buah, saya nggak tahu apa spesialnya dari es buah ya. Apa es buahnya ada wine-nya sedikit gitu ya. Jadi saya tidak tahu, tapi itu yang berbeda seperti itu. Miliki keunikan sendiri. Ini adalah Mbak Gita, apa bisa diputar videonya ya? Ini video sih sebenarnya. Bisa diputar nggak Kak Gita? Sing megang. Nah, ini video. Nah, Nah, ini contoh es krim Cold Stone, ya mereknya Cold Stone. Mereknya Cold Stone ini kalau jualan es krim, jadi sama-sama jualan es krim. Mereknya ada Cold Stone, ada Ben & Jerry's, ada Baskin Robbins. Kalau di mall-mall itu kan banyak ya es krim seperti ini. Tapi dia memberikan keunikan tersendiri. Jadi ini yang di Jepang. Kemarin ini di Jawa Tengah kayaknya belum ada ya, di Semarang kayaknya belum ada, Jogja pun belum ada kalau yang merek Cold Stone ya. Tapi kita sempat makan di Bali waktu itu juga mereka servisnya juga sama, gitu, hampir sama lah, tapi lagunya beda, wong bosone Jepang nah ini. Ya tapi beda gitu. Tapi mereka memberikan servis yang berbeda, memberikan kelebihan-kelebihan yang orang lain tidak berikan. Contoh lain misalnya ada hotel bintang 5, Ritz-Carlton, dia punya program untuk maintain dengan customernya ini sangat bagus. Customernya ulang tahun tiba-tiba ada email masuk, yuk terima kasih selamat ulang tahun dan seterusnya. Terus yang cerita yang menariknya itu saya pernah dengar ada satu orang nginep di Ritz-Carlton di Amerika, terus dia ada komplain tentang jus stroberi. Jus stroberinya di Ritz-Carlton waktu dia menginap di Amerika, New York atau LA begitu, itu tidak enak. Terus dia mengajukan komplain ke manajemennya, terus diganti jusnya. Beberapa bulan kemudian dia menginap lagi di Ritz-Carlton di London. Pada saat dia masuk ke kamar, di mejanya dia sudah ada jus stroberi. Di mejanya dia sudah ada jus stroberi yang sama dengan tulisan pada saat itu Bapak menginap di New York, minum jus stroberi, ada komplain ke kami Pak, ini kami berikan jus stroberi. Bagaimana perusahaan itu, perusahaan besar ya, bisa memanfaatkan hal-hal seperti ini. Wah Pak itu kan perusahaan-perusahaan gede yang punya sistem yang bagus dan seterusnya. Mosok iya, mosok kita nggak bisa menerapkan.
misalnya seperti itu. Oh, ada mungkin teman-teman yang usahanya kuliner roti ulang tahun misalnya ya. Kulinernya roti tart, kue tart ulang tahun. Customernya saya beli tanggal 1 bulan Agustus, saya beli buat saya. Namanya Andika, happy birthday Andika misalnya seperti itu. Kan berarti tanggal 1 Agustus saya ulang tahun. Kenapa enggak si pengusaha ini tulis aja di kertas. Oh, Andika ulang tahun tanggal 1, Heni ulang tahun tanggal 5. Nanti tahun depannya, 1 minggu sebelumnya, kita WA tuh. Pak Andika sebentar lagi ulang tahun loh, butuh kue tart enggak? Misalnya seperti itu. Pak Andika anaknya ulang tahun tanggal sekian loh, butuh kue tart enggak? Itu hal-hal simpel tapi bisa mengena ke customer. Jadi sekarang ini banyak kan tidak hanya jual produk tapi jual pelayanan gitu. Jual pelayanan, jual perhatian. Roti tart di mana-mana mungkin ya rasanya nek sing sesuai target marketnya ya begitu gitu ya. Tadi yang Bu Komala bilang tentang dapur Wida. Tapi kita bisa memberikan perhatian, memberikan pelayanan yang lebih begitu kepada customer-customer kita. Apapun bentuknya, yang penting kita mau mikir, mau inovasi, bikin aja begitu. Oh, ini yang, nah udah berbeda ya. Ini kemarin saya copy. Jadi kita ada skornya masih 4,7, tapi Google review-nya 1158. 1158. Nah ini yang tadi saya bilang, nah ini nih, yang di atas itu kalau saya ketiknya ronde Nyonya Ong Salatiga. Cuman saya mohon maaf saya tidak ketik ronde Salatiga. Kalau ketik ronde Salatiga akan muncul tuh urutan-urutannya. Begitu. Jadi manfaatkan Google, saran saya Google. Kalau memang kita belum mau memviralkan restoran kita atau usaha kita. Ya, begitu saja dari saya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya di waktu yang berat dan ngantuk ini sudah mendengarkan. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Andika. Langsung ya biar kita tidak memolor waktu ya. Ya, kita langsung buka untuk 3 sesi penanya. Ya, siapa yang ingin bertanya? Silakan angkat tangan. Nanti masih ada hadiah di situ ya. Bu Desi mau bertanya? Ayo yang mau bertanya. 3 penanya. Kak Sam mungkin? Oh iya, ya Kak Yayas. Terus yang kedua, Buning. Yang ketiga, yang depan, oh ya dengan Pak siapa? Oh ya, ini langsung mau satu-satu dijawab atau kita kumpulkan pertanyaan dulu? Apa satu-satu dulu? Oh ya, satu-satu dulu ya. Ya, saya persilahkan untuk Kak Yayas. Selamat siang. Ini tadi saya catat. Jadi untuk seseorang yang menjalankan bisnis pemula dan sudah merasa ini udah jalan nih, itu kapan kita tahu kita perlu meningkatkan skala itu dari kecil ke menengah. Misalnya karena saya ada usaha seperti agensi digital marketing gitu. Jadi kapan saya perlu nambah karyawan, nambah hire, nambah tempat itu kapan kita perlu tahu itu, apakah ada parameternya yang perlu kita pertimbangkan supaya tidak terlalu cepat, karena mungkin kalau terlalu cepat kan kadang malah membebani. Gitu. Kira-kira seperti itu aja. Baik, terima kasih Pak. Saya jawab langsung ya Bu ya. Jadi kalau saya pribadi, kalau saya pribadi itu kalau kita dalam melakukan sesuatu, berbisnis atau apapun, maaf kalau analogi saya kurang enak didengar, tapi analogi saya itu kalau kita mau kerja atau lakuin sesuatu itu ada 3 hal. Ini saya pribadi nih. 1, you have to know yourself, tahu dirimu sendiri. Tahu diri sendiri itu berarti apa? Gampangnya
analisa SWOT, kekuatan saya apa, kelemahan saya apa, ancamannya apa. Jadi intinya tahu diri kita itu seperti apa, posisi kita seperti apa. Nah, kalau untuk kita tahu diri kita seperti apa, ya kita harus punya alat-alat, tools, parameter tadi yang disampaikan untuk mengukur diri kita ini sampai mana sih? Ya tadi, laporan keuangan, mungkin kalau di kuliner itu guest comment, customer ini komplainnya apa, dan seterusnya dan seterusnya. Itu kita harus tahu kekuatan kita apa, kelemahan kita apa. Oh, produkku tuh biasa-biasa saja. Tetapi misalnya, ada yang pernah makan di Cimory? Misalnya Bapak Ibu, rasanya bagaimana? Biasa ya, rasanya biasa. Harganya tinggi ya. Memang, tetapi apa keunggulan kita? Kita punya wisata, kita punya pemandangan yang bagus. Walaupun makanannya biasa, tapi itu dikompensasikan dengan hal yang lain. Jadi kita tahu kekuatan kita ini apa, kelemahan kita ini apa. Begitu ya. Itu yang pertama, know yourself, tahu diri sendiri. Kemudian yang kedua adalah kita harus tahu musuh kita. Jadi kalau saya analoginya itu perang. Jadi makanya mungkin kalau agak kurang enak didengar, saya mohon maaf. Know yourself, yang kedua know your enemy. Tahu musuhnya siapa. Kalau kita bicara seperti itu ya, kompetitor kita siapa? Bapak tadi main di digital agency, kompetitornya siapa? Itu kompetitornya, oh perlu nih aku bikin kantor. Apa ya perlu digital agency bikin kantor? Misalnya seperti itu ya. Jadi kita harus tahu musuh kita, benchmarknya siapa? Kompetitor paling dekatnya siapa? Oh kompetitornya ada agensi yang besar nih Pak di Salatiga. Dia kantornya segede gajah, iklannya segede bagong, misalnya seperti itu. Ya mungkin kita harus mikir seperti itu kalau kita mau ngejar di seperti itu. Tapi kita harus tahu musuh kita seperti apa. Gitu. Oh musuh saya agensi B, desainnya so-so lah Pak, enggak bagus, cuma dia terkenal karena relasinya banyak, misalnya seperti itu. Kita harus tahu musuh kita siapa. Terus yang ketiga kita harus tahu medan perangnya, know your battlefield. Medan perang kita ini seperti apa? Oh di kota Solotigo, lah apa ya perlu kita bunuh nyamuk pakai nuklir misalnya, bunuh nyamuk kan pakai ini aja. Jadi kita tahu medan perangnya kita tuh di mana. Kalau Bapak tanya sama saya, kapan kita harus meningkatkan, sebetulnya yang bisa menjawab sebetulnya diri sendiri dengan bantuan-bantuan tadi Pak. Jadi misalnya oh saya punya modal nih, keuntungan saya udah banyak banget nih misalnya, terus uangnya berhenti, nggak ngapa-ngapain, tak masukin ke bank juga bunga depositonya kecil. Ya udah diapain ya? Ya udah mending diinvestasikan aja. Buka cabang baru, hire orang supaya oh biasanya sosial media marketingnya cuma sedikit. Kalau saya hire orang saya bisa lebih aktif. Oh kalau saya rekrut orang, saya sudah punya modal yang cukup untuk merekrut orang, saya bisa berelasi dengan orang yang lebih banyak. Jadi klien-klien saya kan tambah banyak, berarti itu sudah waktunya Pak. Begitu. Tapi yang tepat, yang bisa menurut saya juga, yang bisa mengukur itu dari owner sendiri. Menurut saya seperti itu. Begitu mungkin semoga menjawab. Oke, terima kasih Pak Andika. Gimana Mas Yayas? Sudah? Ya. Kemudian yang kedua Bapak? Ya, monggo Ibu. Selamat siang, Selamat siang. Saya mau memberanikan diri. Saya cuma seorang ibu bisnis kecil-kecilan, yaitu dari Ketela, yaitu nama saya Budwiningsih, ya, opak singkong, ya itu saya. Tapi ini produk ini dari waktu saya pertama usaha itu enggak bikin sendiri. Jadi kan saya dulu bekerja. Jadi ada seseorang yang menawari saya, apakah ibu bersedia, tapi mentah, saya ambilnya mentah, terus kita goreng, kita kemasi, terus kita titip-titip. Dengan kalau ada kita punya acara gitu, dia bisa pesan, yaitu opak singkong. Tapi kendala saya itu apakah harus dengan ini pakai stiker itu ya Pak ya? Karena kalau cuma gedok tular kan mungkin kurang pemasarannya kurang. Ya, yang saya tanyakan cuma itu. Jadi apakah perlu pakai ini stiker opak singkong? Itu ya. Terima kasih. Terima kasih Bu Ningsih.
itu menurut saya, izin ya saya berpendapat kalau menurut saya perlu Bu. Perlu, jadi kita perlu merek atau apapun itu yang menempel, yang menunjukkan bahwa identitasnya begitu. Dan itu akan lebih menarik. Jadi orang kalau melihat cuman misalnya nih ya, plastik polos misalnya seperti itu ya Bu ya, ngapunten. Jadi misalnya seperti itu ya orang mungkin dibandingkan dengan produk yang kemasannya bagus kayak Ciki misalnya seperti itu, otomatis kita sama-sama nggak ngerti nih rasanya kayak apa. Cuman ngelihat produknya langsung dibandingkan kanan sama kiri seperti itu mungkin ya orang akan lebih memilih yang desainnya lebih menarik begitu. Ini yang saya lihat di Salatiga nih, ngapunten saya berikan contoh. Di Salatiga ini kalau ada warung buah, zaman mungkin 10 tahun yang lalu ya. 10 tahun yang lalu kalau kita ada warung buah yang di pinggir-pinggir jalan itu, ada yang jual melon, apa semangka yang di pinggir-pinggir, itu biasanya gebernya ya cuman gitu-gitu tok, jual buah gitu kan, jual buah. Tapi 2-3 tahun terakhir ini yang saya lihat kayak ada toko warung buah yang di depan sini ya kayaknya ada ya, warung buah yang di depan sini, itu desainnya sekarang sudah bagus, sudah menarik, warnanya terang, terus dia mungkin kasih merek, lampunya juga lebih padang untuk nyinarin buah-buahnya lebih terang. Otomatis kita customer yang baru nggak akan datang ke toko buah yang kecil gitu ya. Toko buah yang gelap banget nih, nggak kelihatan apa-apa nih. Tapi kita akan datang ke toko buah yang warung buah loh itu ya, bukan toko buah ya. Warung buah yang desainnya bagus, ininya lebih bagus misalnya seperti itu. Saya kemarin itu melihat di Ronde Nyonya Ong kan kita jual juga tuh snack-snack seperti itu. Desainnya cuman stiker begitu ya Bu ya. Kami tempelin stiker. Saat saya pergi ke Jogja, itu ada festival UMKM, itu kemasannya sudah pakai yang alufoil itu loh. Alufoil di printing semua itu kelas UMKM. Sudah ada printing di alufoil pakai yang atasnya bisa disobek, terus ada zipnya itu ya, yang bisa ditempel lagi nggak melempem misalnya seperti itu di Jogja sudah banyak. Di Jogja sudah pakai seperti itu. Jadi yang bahkan yang plastik itu sudah mulai mungkin sudah ditinggalkan ganti yang seperti itu. Jadi kemasannya tambah lama tambah menarik begitu Bu. Begitu mungkin ya jawaban kami. Terima kasih. Oke Bu Ning, ya. Kemudian yang terakhir untuk penanya ketiga, ya silakan Pak memperkenalkan diri. Oke, selamat siang. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Siang Pak Dika. Perkenalkan nama saya Victor. Saat ini kami usaha rumah produksi yang berproduksi konten visual, audiovisual ya, seperti fotografi, videografi, sampai editing dan desain grafis. Ini yang mau kami tanyakan adalah gimana sih branding atau marketing yang tepat untuk usaha ini, terutama di Kota Salatiga ini. Itu. Wah, menarik nih Pak Victor. Terima kasih banyak. Siap. Saya tidak berani menjawab karena ini di luar bidang saya sih Pak. Jadi saya takut salah menjawab karena memang saya tidak bergerak banyak di bidang itu, di desain grafis dan sebagainya. Tetapi kalau di Salatiga yang saya rasakan itu reputasi penting Pak. Di Kota Salatiga ya, kecuali Bapak ada kliennya banyak di luar Kota Salatiga karena desain visual. Orang Salatiga itu menurut saya nih, kalau saya nggak salah maafkan saya mungkin bukan orang Salatiga asli, tetapi kalau kita sudah cocok sama satu hal tertentu, sama satu merek tertentu, biasanya akan ngikut terus biasanya, kecuali ada kekecewaan tertentu ya. Ketok tularnya ini benar-benar kerasa sekali menurut saya. Begitu. Jadi contoh dulu kami ini pernah usaha nyoba-nyoba bikin biro tour, biro jualan tiket, tiket travel, tiket pesawat dan seterusnya. Kami nyoba itu sebelum TX Travel buka. Sekarang udah lewat semua mungkin ya. TX Travel yang di Ruko itu sebelum itu buka, kami buka tiket pesawat. Tapi
tidak dikelola dengan benar sehingga gagal. Tapi pada saat itu saya ngomong, ini kalau menggunakan jaringan-jaringan yang kita punya, misalnya saudara-saudara istri, terus teman-teman, misalnya kita masuk ke Damatek saat itu, jualan di UKSW saat itu, pasti akan nempel terus. Harusnya akan nempel terus jika tidak ada masalah. Tapi saat itu kita belum nyampe ke situ aja udah kukutan duluan gitu. Tapi setelah itu, setelah kami tutup, yang saya tahu di Merbabu itu buka namanya Rodex. Ada yang ingat, yang mungkin Bapak Ibu yang itu ada Rodex Travel, itu dari Surabaya juga. Itu Rodex itu benar-benar melakukan yang waktu itu saya sempat sampaikan. Yang saya lihat di sosial medianya Rodex, itu Rodex bekerja sama UKSW. Jadi dia nempel terus, UKSW nempel sama Rodex, Damatek saya tidak tahu. Tapi ya Rodex ini di UKSW, yang saya tahu di sosial media ya, mungkin yang teman-teman yang dari UKSW mungkin bisa menjelaskan lebih. Tapi saat itu saya melihat itu ada kerjasama UKSW sama Rodex. Terus kami di Cimory juga ditawarin, kita sempat kerjasama sama Rodex. Jadi begitu ada yang mau traveling, udah ke Rodex, pasti ke situ. Begitu. Jadi, tapi itu kan kegiles sama teknologi ya Pak. Jadi kalau menurut saya kalau di Kota Salatiga seperti itu Pak. Kalau Bapak punya portfolio yang bagus, ada company-company di Salatiga yang pakai Bapak misalnya seperti itu harusnya akan ngikut terus. Selama servisnya bagus, produknya juga bagus. Menurut saya seperti itu. Tapi lebih lanjut dari itu saya mohon maaf saya nggak berani komen. Thank you Pak. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak, sudah jelas? Sudah. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Oh ya, monggo Pak Bobi. Ya, langsung aja Pak. Selamat siang, Ko Andika. Nama saya Bayu. Siap. 3 pertanyaan nggak apa-apa ya Ko ya? Biar nanti lama. Kalau sekarang itu kan banyak sekali orang-orang yang berbisnis palu gada. Apakah masih bisa relate dengan kondisi sekarang? Palu gada artinya apa lo mau gue ada, alias semua pekerjaan ngetik skripsi, ngetik apapun, ngurus SIM, STNK, semuanya, apakah itu masih relate zaman sekarang? Nomor 1 itu, kemudian pertanyaan kedua, untuk membuka toko offline, apakah merupakan satu kewajiban kok? Dalam artian, misalkan saya bikin suatu produk yang bisa dipegang, maksudnya seperti itu, mesti misalkan rak kayu dan misalkan seperti itu, dibanding dengan toko online. Oke, pertanyaan ketiga adalah, jika saya mungkin kepingin mendengar dari kesaksian Ko Andika dalam membuat suatu produk yang melibatkan rasa ya Ko ya, misalkan makanan atau apapun yang melibatkan rasa, itu lebih mengutamakan selera pasar atau idealisme kita pribadi. Kadang-kadang kan kalau idealisme kita pribadi kan bertolak belakang, kayak bagiku itu enak, tapi kan belum tentu sesuai pasar. Gitu aja kok, terima kasih. Tuhan mengerti. Ya, terima kasih Pak Bayu. Kalau palu gada ya Pak, kalau menurut saya masih relevan selama ada duitnya Pak. Pokoknya selama masih ada untungnya, kalau saya sikat. Tapi nanti dari setelah Bapak palu gada tadi, pasti akan ada, menurut saya akan ada 1 atau 2 item yang akan menonjol dibanding teman-temannya yang lain, menurut saya. Nah, tinggal saat itu Bapak bisa menentukan, menurut saya ya Pak, ini pendapat saya pribadi ya, bisa menentukan apakah produk lain yang mungkin gini, misalnya dari Bapak palu gada tadi dapatnya 10 juta misalnya sebulan dapat 10 juta, terus ada teori namanya Pareto Pak, teori, jadi mungkin 8 juta uang yang Bapak dapat itu hanya dihasilkan oleh 2 produk atau 3 produk. Misalnya Bapak jual 10 produk,
kalau nanti Bapak coba disortir, itu mungkin yang menghasilkan 8 juta itu mungkin cuma 2 sampai 3 produk. Itu kalau di kuliah dulu namanya teori Pareto dan itu menurut saya works Pak, itu berhasil gitu. Nah tinggal pada saat itu Bapak mau menentukan, oh aku ngapain usaha keras-keras gue cuma dapat 2 juta. Mending aku fokus ke 3 produkku yang menghasilkan 8 juta, saya kembangkan sampai jadi 16 juta misalnya. Jadi sama-sama misalnya, oh omset naik berapa persen tahun ini? Naik 10% misalnya. 10% dari 8 juta versus 10% dari 2 juta, which is sama-sama naik 10%, begitu ya. Sama-sama naik 10%, ya mending kita fokus yang di 8 juta. 10%-nya udah 800.000, kita mati-matian ngejar 8 item yang palu gada tadi itu yang macam-macam ini 8 item, ngasilinnya cuma 2 juta, naiknya sama-sama 10%, ya naiknya cuma 200.000. Kita usaha yang kita lakukan lebih besar begitu Pak. Begitu. Jadi kalau di kuliner itu contohnya gini. Kalau di kuliner contohnya saya jual 10 item di wedang ronde ya. Saya jual 10 item di wedang ronde. Tapi yang menghasilkan uang paling banyak buat saya sebetulnya bukan 10 item itu. Yang ngasilin uang paling banyak mungkin cuma 2 sampai 3 menu. 2 sampai 3 menu. Lah 7 menu yang lain gimana keputusannya? Itu keputusan kembali ke ownernya. Jadi misalnya, udahlah 7-nya tak hapus daripada aku ngurusin barang expired, ngurusin buang-buang makanan, nggak laku juga. Wes aku tak dodolan cuma 3, misalnya gitu. Tak kembangkan, tak fokuskan 3. Tapi kan kita perlu pemikiran yang lain. Oh kalau orang 3 tok ya bosen, harus tambah tetap 10, misalnya seperti itu. Jadi kalau pandangan saya seperti itu Pak. Terus yang kedua tadi toko offline. Apakah perlu toko offline? Menurut saya tergantung target marketnya Pak. Kalau target marketnya membutuhkan offline ya berarti memang kita harus buka offline. Sekarang ini malah kalau mungkin Bapak Ibu mendengar ada yang namanya, saya lupa namanya apa. Cuman ada satu usaha dia menyediakan satu tempat. Cuman satu tempat kayak Pujasera tapi which is itu bukan Pujasera tapi kitchen, cuman dapur. Jadi ada restoran-restoran kuliner-kuliner dia tidak punya tempat, jualannya cuma online via Gojek atau apapun namanya, tapi berkumpul di satu tempat. Jadi ada satu tempat gini misalnya, ya ini yang jualan di sini ini tokonya banyak, ada 10 restoran. 10 restoran jualan di sini pakai satu wajan yang sama misalnya gitu ya, satu alat masak yang sama, terus jualannya cuma online aja dikirim-kirim tok. Itu ada. Jadi udah mereka nggak butuh tempat lagi, nggak buka offline store tidak, tapi bukanya ya memang cuman melayani untuk online delivery aja. Itu ada, kami pernah ditawarin seperti itu, buka di Surabaya, ayo buka di Surabaya, kita ada kayak sentral gitu, central kitchen. Tidak ada tempat makannya, tapi kita bisa masak di dapur itu. Kita bisa jualan di situ, tapi jualannya cuman via online, begitu. Jadi tergantung marketnya. Pada saat saya cerita istri saya punya bisnis, souvenir waktu itu sudah berjalan bagus di online. Terus istri saya ngomong, aku pengen buka toko offline. Saya cuma tanya, lo customermu tuh banyak orang Solo Tigo atau banyak orang luar kota? Terus istri saya ngomong, luar kota yang banyak. Ya wis toh, memang banyak orang luar kota kenapa harus buka offline? Gitu. Tapi pada saat itu pendapatnya adalah, ya aku pengen punya sesuatu yang apa ya ketok bahasanya, sesuatu yang ketok, padahal marketnya bukan di Salatiga begitu dia, tapi karena ada berkat ya akhirnya tetap buka toko offline begitu. Jadi itu lihat sikon saja Pak, lihat kondisi saja. Terus pertanyaan yang ketiga Pak, maaf, yang ketiga tadi. Oh selera pasar Pak, tentu saja. Karena ya market memang di situ ya, marketnya memang di apa yang market mau ya tentu saja kita harus ikutin gitu. Tapi tentu saja tidak terlalu mengorbankan idealisme kita. Gitu. Kayak tadi Ronde Nyonya Ong, kita awalnya saya sangat idealis bahwa ya kita harus buka jualan yang cuma menu yang tradisional tok, gitu, menu-menu yang tradisional tok. Tapi belum tentu semua orang bisa makan menu tradisional. Ada umur tertentu, pasar tertentu yang makan tradisional. Kita main di
habis-habisan nih, ronde, habis-habisan main di sosmed, nggak di survei, anak yang main sosmed juga tidak ada yang makan ronde, Pak. Dan orang yang usia tertentu juga tidak main sosmed juga, begitu. Jadi ya harus mengikuti selera Pak menurut saya. Terima kasih Pak Bayu. Terima kasih Mas Bayu, sudah jelas. Maaf ya tadi kalau salah menyebut. Ya, ya saya rasa sesi untuk diskusi sudah cukup. Dan sekarang pertanyaannya dari MC ya Kak ya, Kak Benaya. Jadi biar kita juga tidak mengantuk, sedikit kita melontarkan pertanyaan dan pasti dapat door prize ya. Saya ingin bertanya siapakah pembicara pertama kita tadi? Dengan nama lengkap loh ya, gelarnya enggak usah karena gelarnya panjang. Siapa ya yang pertama kali tunjuk jari? Tadi kelihatannya Ibu yang di sana ya. Jadi enggak Bu? Jadi jawab enggak? Yang lengkap. Siapa? Berarti Ibunya. Salah ini, salah. Siapa? Ya, mau. Belum kasih mic dulu. Komala Inggarwati. Komala Inggarwati. Benar enggak Kak Benaya? Betul. Betul. Ya, tepuk Ya tangan dapat untuk door prize Bani. harus diingat loh ya. Nanti kalau MC-nya lupa diketuk-ketuk ya. Kemudian pembicara kita yang kedua. Yang barusan loh ya. Ya silakan Silakan. Ibu. Andika Putra Raharja. Ya, kita tanya, benar tidak Pak? Benar. Betul, Bapak Andika. Terus pertanyaan berikutnya, Kak Benaya ada pertanyaan? Oke, pertanyaan berikutnya. Tahun berapa Ronde Nyonya Ong mulai berdiri? Aduh ya ini banyak pada loh. ngacong semua. Langsung ngacung. Tapi saya lihat yang paling cepat yang belakang. Ibu baju kuning di belakang. Oh ya, Iya. Ibu baju kuning. 2019. 2019. Bagaimana Pak? Di Semarang atau Salatiga? Yang di Semarang ya? Yang sejak awal kan tadi saya tanya Ronde Nyonya Ong pertama kali berdiri. Berarti kan yang pertama di Semarang ya? Tahun berapa? Betul enggak Pak tadi 2019? Salah. Oh salah, masih Berarti salah. jangan dijawab dulu. Ayo siapa Jangan lagi? jawab dulu. Ya jangan siapa? Sini. Ya. 2018. Bagaimana Pak Andika? Betul, ya tepuk tangan. Oke, 2018 pertama berdiri di Semarang, baru selanjutnya di Salatiga. Oke, untuk Bapak Ibu yang tadi sudah bertanya dan sudah menjawab, boleh mengambil door prize ya Kak Rini ya? Ya, Iya, jelas. silakan boleh Harus maju ke mengambil depan. sendiri-sendiri karena tadi saya Iya. lupa ya. Tadi siapa? Yang pertama tadi 4 penanya ya Kak ya? Iya, 4 penanya tadi, kemudian ada lalu ada 3, siapa saja tadi? ada 3 pertanyaan. 3, iya yang Mau ditambah menjawab lagi pertanyaan. Kak pertanyaannya? Mau ditambah lagi? Dari Kak Rini? Oh ya, siap-siap Bapak dan Ibu. Ya, hari ini kita ada acara seperti ini kan kok ada kolaborasi KD dengan siapa? Oh saya. Pertanyaannya terlalu mudah ya. Kalau yang sudah bisa jawab enggak boleh loh Tante. Yang belum siapa? Yang depan biar adil ya. Ya, tadi KD kolaborasi dengan siapa Tante? KDT. Komisi Diakonia Tekunbek. Komisi Diakonia Tekunbek. Ya, betul. Tepuk tangan. Jos ya. Wah, masih ada? Berarti ada 4 ya? Ada 4. Masih ada lagi Kak? Ada 3. Siapa ya? Apa lagi ya Kak? Oh iya, siap. Buat dari Kak Alia. Tadi Bapak Andika menjelaskan tentang 4P. Sebutkan apa itu 1P, Pak Samuel nggak boleh. Nggak boleh kamu. Ya Pak, silakan Pak. Pak siapa ini? Bapak ini belakang Mbak. Ya. Produk. Betul nggak Pak Andika? Produk, iya betul Bapak, terima kasih. Sekarang pertanyaan dari Pak Andika dong. Oh iya, dari Pak Andika, betul. Gampang. Siapa nama istri saya? Ini
Ini pertanyaannya luar dari yang diduga ya. Waduh, nama Daripada saya istrinya. pulang nggak dibukain pintu ya. Nah, betul. Ini tanda sayang suami loh. Ini bapak-bapak harus mencontoh loh ya. Oh, Bu Desi? Namanya Ibu Andika. Nama asli. Ibu Heni. Heni betul Bu. Ya. Loh, harusnya Ibu Andika juga betul loh Pak. Triknya Ibu Majelis ya. Masih ada lagi Kak door prize-nya? Oh masih satu lagi. Kelihatannya dari KDT aja yang ngasih pertanyaan. Ya dari KDT. Siapa MJP KDT? Diskualifikasi, langsung tak boleh. Oh boleh, oke. Majelis pendamping KDT adalah Ibu Penatua Rodiana. Salah. Loh, Bukan Pak, ini? bukan. Salah ini. Coba loh, gimana toh Pak? Oh, loh, salah ini. Salah, betul Bu, salah. Salah. Loh, Pak, pasti nggak pernah ikut rapat ya Pak? Loh, Pak Beni konangan loh Pak, nek ra tau melu rapat loh Pak. Loh, Kak Alia juga jos loh, boleh loh ya. Pak Beni boleh bertanya, boleh menjawab, ternyata jawabannya salah Kak. Waduh, berarti belum tentu majelis itu bener loh ya, kalau jawab loh ya. Ayo siapa? Oh itu sudah kan, tadi kan sudah kan Kak? Tadi sudah kan? Yang belum? Oh ini, yang belum ini bener angkat tangan apa enggak ini? Bener ya, coba. Putri, ya. Pak Adita Sutresna. Pak Beni sekarang sudah berganti, Pak Adita, bukan Bu Rodiana. Oh gitu. Mungkin ya Pak Beni bacanya BKJ yang tahun berapa itu Bu Rodiana. Dan terlalu ngefans sama Bu Rodiana kelihatannya. Oke. Baik bagi Bapak Ya, Ibu yang tadi sudah bertanya dan menjawab, boleh silakan maju. Ya silakan maju, ya silakan Ini maju. untuk yang pertanyaan tadi, yang menyerahkan Pak Andika. Oh minta tolong Pak Andika. Tadi siapa aja ya yang sudah bertanya? Ini yang bertanya ya Kak? Yang bertanya. Ya, yang sesi bertanya. Ada beberapa tadi. Pak Victor, Mas Bayu, Kak Yayas, oh Bu Neng. Kemudian yang pertanyaan lemparan. Oh foto dulu, minta tolong kameramen. Oh, ya. Boleh ambil foto. Oh minta tolong Kak Deril ya, yang bantu Ya, untuk mungkin foto. bisa ke tengah sini Bapak Ibu. Ya supaya lebih jelas. Oke silahkan. Ya. Yang tanya. Ya, kita berikan tepuk tangan nggak sekali apa-apa, lagi. Ini foto lagi aja nggak apa-apa Ya. ini. Pak bergabung Pak Andika foto tetap lagi di tempat nggak dulu apa-apa. saja. Ya, ini Nggak dia. apa-apa foto bergabung lagi Mas Bayu. Nggak apa-apa, jadi kita kumpulkan tadi. Tadi kan yang 4 dari, ya terus ini yang spontan kita kasih pertanyaan. Ini untuk yang tadi berhasil menjawab pertanyaan dari, Ya, dari MC. panitia ya. Dari panitia. Silakan Pak Andika. Mari Tante. Ya tetap di tempat biar kita foto sekalian.
Ya, kita berikan tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu. Nah. Oke, foto bersama, Foto silakan bersama. Bisa merapat Ya, ke tengah. merapat. Oke, terima kasih. Oke, terima Silakan kasih, kembali Bapak ke dan tempat Ibu. duduk Bapak Ibu. Ya, sekali lagi kami ucapkan terima kasih juga untuk pembicara kita yang luar biasa, Bapak Andika yang sudah membawakan di sesi kedua ini. Ya, Kak, terima ya. kasih Bapak Andika. Terima kasih, Jangan Pak kapok Andika. ya Pak ya. Ya, Iya. ditunggu ilmu-ilmunya lagi untuk sharing. Ya, selanjutnya kita akan mengundang Ketua KDT ya, karena acara ini juga terlaksana atas kerjasama dari Komisi Dewasa dan Komisi Diakonia Tekonbik. Untuk itu Ibu Rodiana kami persilahkan untuk maju ke depan. Terima kasih untuk teman-teman KD yang sudah begitu semangat. Saya panggil Komisi Diakonia Tekonbik, teman-teman yang masih ada. Pak Yogi, ayo maju. Pak Tarto. Kamu enggak tahu? Inilah kami orang-orang KDT. Ada pertanyaan dari peserta. Apa dan siapa sih KDT? Ini saya serahkan ke Bu Lobi yang dari dulu Pak Tekonbik masih ada. Kalau saya masuk orang baru di Salatiga. Monggo Pak Bu Lobi. Ya, Bapak Ibu, saya mau cerita sedikit siapa yang namanya Pak Tekonbik. Pak Tekonbik adalah pendeta di GKI Salatiga yang menjadi pendeta di sini dari Juli tahun 1979 sampai September 1989, 10 tahun. Dan ketika terakhir dia pergi ke Amerika untuk ikut di dalam program sinode untuk misi pekabaran Injil di Amerika, dan dia kena musibah, ikut di arung jeram dan masuk di dalam pusaran air sehingga dia meninggal pada September 1989. Nah, dia dikremasikan di sana, lalu abunya dibawa pulang ke Indonesia. Dalam perjalanan 10 tahun dia menjadi pendeta, dia melakukan hal-hal yang sangat manusiawi, yaitu membantu banyak orang yang kekurangan. Jadi dia ketemu orang di pasar atau di mana saja, kalau dia butuh disekolahkan, dan kalau dia membutuhkan pengobatan karena sakit, ada orang di pasar yang sakit paru-paru dan tidak bisa ke dokter, lalu dia beri uang untuk pergi ke dokter secara rutin, sampai orang itu merasa sangat berhutang. Nah, itu banyak ternyata yang seperti itu. Jadi singkat cerita sebenarnya gaji dia, karena dia tidak menikah, dia pernah ikut belajar di Rowo Seneng sebagai Romo ya itu ya. Jadi dia punya komitmen untuk selibat sehingga melayani Tuhan dengan sepenuh hidupnya. Nah, di dalam perjalanan pelayanannya itu dia sering menghabiskan uang gajinya dia, malah seringkali pertengahan bulan saja sudah habis, sehingga dia harus pinjam dulu dong buat bulan depan, saya ngutang dulu gitu ya. Karena ada yang harus ditolong.
Dan itu banyak sekali. Ketika dia sudah meninggal, keluarganya yang mendapatkan warisan itu memutuskan untuk uang itu dikembalikan ke gereja menjadi satu dana diakonia. Uang apakah yang didapat itu adalah uang ketika dia meninggal, ada insurance di Amerika karena dia kecelakaan, dan juga ibadah di sana maupun ibadah di sini di Salatiga ketika mau menguburkan abunya, ya. Jadi ada ibadah dan uang persembahan yang terkumpul itu menjadi modalnya KDT. Begitu singkatnya. Mungkin ada saya tambahkan sedikit. Kayaknya waktu dia kecelakaan itu menolong orang juga ya. Dia Menolong orang. di dalam satu kapal kecilnya itu, karena itu Arung jeram. dia menolong perempuan kecil itu dan itu tertolong, tapi dia sendiri yang masuk ke air. Kena pusaran 10 menit masuk ke dalam sehingga dia tidak tertolong. Itu. Begitulah Pak T yang kita cintai semua. Sebetulnya saya juga belum sampai di sini. Saya pindah ke Salatiga itu tahun 2000. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, KDT uang dari Pak T itu tetap masih ada sampai sekarang. Jadi kita menggunakannya untuk kemanusiaan juga. Kami punya 5 program di KDT. Salah satunya juga untuk membantu teman-teman atau saudara-saudara yang membutuhkan dana untuk usaha salah satunya ini. Tapi nanti kita bekerja sama dengan KD untuk menjaring, mungkin ada yang membutuhkan dana untuk usahanya. Jadi tapi kami juga nanti akan menyeleksi lagi di KDT, karena selama ini orang-orang yang kami tolong juga banyak yang tidak mengembalikan. Jadi tadi seperti Bu Komala bilang, attitude-nya ya yang mungkin kurang. Jadi menganggap nggak apa-apalah orang gereja pasti nggak dibayar juga nggak apa-apa. Padahal itu sebetulnya pinjaman itu bergulir untuk orang yang membutuhkan lagi. Jadi mungkin nanti kami akan bekerja sama dengan KD untuk menjaring orang-orang yang memang membutuhkan, tapi kami akan seleksi lagi. Apakah orang itu benar-benar mau dengan tertib mengembalikan dari usaha yang dia jalankan. Begitu dari saya, mungkin ada yang nambahin? Saya mau cerita sedikit ya. Sebenarnya ini orangnya itu Muslim. Orangnya itu Muslim, perempuan. Dulu pernah bekerja di Optik Indo. Dan itu pernah pinjam. Kebetulan itu di bawah binaan kami. Dia tertib sekali. Dia berani keluar dari Optik Indo, kemudian dia buka usaha Polowijo, itu di Ring Road, itu dekat rumah saya, tapi di Ring Road di JLS itu. Dari Pendem itu kan naik, itu belok kiri, itu dari traffic light itu belok kiri kira-kira 800 meter. Itu di situ jual palawija. Tapi karena dia ulet, kemudian dia, ini perempuan ya, kemudian dia kursus optik, kursus untuk mendapat sertifikat nasional di Semarang. Dia pulang pergi begitu, usaha palawijanya melambat awalnya, kemudian bergerak terus. Kemudian dia dapat sertifikat, dia membuat optik di situ. Dan rutin bayarnya, dia kelihatannya sangat bersyukur setelah mendapatkan support dari KDT. Tapi setelah dia usaha palawija itu jalan, dia ngomong sudah cukup, berikan orang lain. Nah itu luar biasa. Saya melihat dan pernah beberapa kali juga keluarga saya juga pesan kacamata. Sekarang saya nggak pakai kacamata karena operasi ya. Saya sering pesan sana, memang dia melayani dengan baik karena dia sudah ahli di sini. Dia punya rekanan bisnis untuk membuat kacamata apapun, termasuk Rodenstock dan sebagainya, itu bisa. Itu pesan di Jakarta. Dan berkembang bisnisnya sampai sekarang dia punya
Polowijo dan juga bisnis optik. Hasilnya saya melihat itu motornya besar-besar itu 3. Polowijonya berkembang, optiknya berkembang, mobilnya 1. Anaknya sudah lulus semua. Ini luar biasa. Kami ya merasa bahwa ini adalah salah satu contoh. Seorang muslim kenapa dia bisa seperti itu. Tapi kenapa orang yang non muslim kok tidak bisa seperti itu. Nah ini menjadi pelajaran ya bagi kita. Begitu ya, terima kasih. Pak Yogi, mau nambah? Ya, baik Bapak Ibu, jadi menambah saja yang disampaikan teman-teman pengurus yang lain. KDT ini memang berbeda dengan komisi dan bapel yang lain. Kalau komisi yang lain itu ada kegiatan yang untuk organisasinya sendiri. Kami itu murni tidak ada. Karena kami filosofi dari Pak Tekonbek itu karena diakonia membantu orang lain. Jadi semua program kami itu keluar membantu terus, sehingga kalau di KDT itu ya maaf ya Bapak Ibu ya, tidak ada namanya Natal KDT, Paskah KDT, itu persekutuan KDT memang tidak ada. Jadi kami murni misi sosial. Nah, tetapi kami juga butuh bantuan dari Bapak Ibu semua yang nanti ingin bergabung dengan KDT. Tolong yang tadi sudah disinggung sama Pak Tarto, attitude, karena kami ini bukan sinterklas, kami hanya ingin memberikan bantuan kailnya, bukan ikannya. Sehingga tolong Bapak Ibu yang nanti mau bergabung dengan kami menyediakan pinjaman dana, tapi kami bukan bank dan bukan koperasi. Jadi bantuannya pasti kecil, tapi at least kecil. Ada salah satu binaan yang tadi sudah disampaikan, ternyata sekarang sudah bisa berkembang bagus. Sehingga kalau Bapak Ibu nanti mengajukan pinjaman, mengembalikannya teratur, itu tidak hanya membantu Bapak Ibu, tetapi membantu teman-teman yang lain. Kalau Bapak Ibu tidak mengembalikan, tadi dana kami nggak ada, misi sosial kami juga tidak akan berjalan, itu menghambat yang lainnya untuk bisa berkembang juga. Itu tambahan dari saya, Pak. Sudah mungkin saya rasa sudah cukup, kita mau ibadah yang ketiga lagi. Jadi terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu, semoga apa yang diberikan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih Bapak Ibu pengurus KDT. Iya. Ya, untuk yang terakhir Bapak Ibu sebelum kita pulang, saya mau ajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Ya, sudah capek, sudah lelah? Sudah, tapi di dalam Tuhan kita jangan lelah ya. Karena kita mau angkat satu pujian, jangan lelah. Jangan lelah ya Bapak Ibu ya. Agak ngulet-ngulet nggak apa-apa biar nggak ngantuk juga. Sambil ngulet-ngulet, sambil tepuk tangan, sambil menari boleh. Ngulet. Iya, biar lebih semangat. Iya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Kita nyanyikan refnya sekali lagi. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang.
menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Oke, selanjutnya kita akan tutup kegiatan kita dengan doa penutup. Ya, kami mohon doa penutup perwakilan dari KDT. Silakan untuk menutup acara kita hari ini. Penatua Adita sudah pulang ya? Sudah pulang ya. Perwakilannya aja ya, Ibu Penatua ya, Ibu Rodiana. Mari Bapak Ibu, sebelum kita undur dari tempat ini, kita bersatu dalam doa. Puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu Bapa untuk segala berkat dan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Siang hingga sore ini kami boleh mengikuti kegiatan di tempat ini ya Tuhan. Biarlah kami dengan tujuan yang baik untuk menjadi wirausaha yang berhasil di dalam usaha kami. Kami mohon Roh-Mu yang kudus memberkati kami semua. Biarlah apa yang kami lakukan berkenan di hadapan-Mu dan kami boleh memperoleh hasil yang baik. Tuhan, pada sore ini kami juga berdoa untuk Pak Andika dan juga Bu Komala yang sudah memberikan ilmunya buat kami semua. Kiranya Tuhan berkati dan sertai di dalam segala kegiatan mereka, biarlah mereka juga boleh menjadi berkat bagi sesama, bagi orang-orang di sekitarnya, bagi usahanya, bagi pekerjaannya ya Tuhan. Kami mohon pertolongan dan berkat-Mu juga terlimpah atas kehidupan mereka. Tuhan, jika sebentar kami akan mengakhiri kegiatan kami ini, dan undur dari tempat ini, kiranya Tuhan menyertai kami mereka semua dan kami boleh tiba di tempat kami masing-masing dengan tubuh dan kesehatan yang baik. Kami mau serahkan kehidupan kami dalam kasih penyertaan Tuhan saja. Inilah doa permohonan dan ungkapan syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Bu Rodiana. Ya, Jadi, sebelum kita berpisah, kita mau foto sekali lagi ya sebelum pulang. Mungkin kalau tadi fotonya di tempat duduk, kali ini di depan mungkin ya. Iya, silakan Bapak Ibu boleh maju ke depan, kita foto bersama di sini. Ya, untuk Bapak Andika boleh silahkan menempati tempat di tengah bersama dengan Ibu. Untuk Bapak Ibu yang lain silahkan boleh menempati juga di kursi. Ya, hanya depan saja ya. Ya, yang lainnya nanti bisa berdiri di belakang. Ya, betul bisa 3 sub di sini. Paling atas, tengah, dan depan duduk. Agak mundur ya. Mari silakan Bapak Ibu, segera saja langsung menempatkan diri. Bisa di kursi di depan atau berdiri di belakang. Di belakang mungkin bisa jadi 2 baris ya, ada yang di bawah, ada yang di atas panggung. Ya, silakan.